Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita minggu yang lalu, masih membahas terkait dengan analisa data dan juga diagnosa keperawatan. Kalau di minggu lalu kita sudah sedikit mengulas terkait dengan nanda, kemudian cara penggunaannya. Nah, nanti kita juga akan belajar sedikit tentang cara penggunaan SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Baik, langsung saja saya coba share screen-nya dulu untuk materinya. Oke, jadi untuk diagnosis keperawatan merupakan tahap kedua ya dari proses asuhan keperawatan, di mana kita butuh buku panduan, buku tambahan untuk menyusun diagnosis keperawatan. Kalau yang sering kita gunakan biasanya adalah Nanda, ya Nanda. Kemudian kalau yang terbaru ini kita ada satu lagi rujukan, yaitu adalah SDKI yang merupakan terbitan dari PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini saya tampilkan adalah tabel format analisa data. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya, saya ingatkan lagi kalau yang di awal itu kita lakukan pengkajian di mana nanti tujuannya adalah untuk memperoleh data baik DS maupun DO. DS itu adalah data subjektif, kalau DO data objektif. Data subjektif itu data yang disampaikan, diungkapkan, dikeluhkan oleh pasien maupun keluarganya. Kemudian kalau DO itu adalah data yang kita terlihat ya, data yang terlihat, data yang tampak, data yang terukur, bisa dilihat, bisa diukur dari pasien, itu masuknya ke DO. Nah, untuk tabel format analisa data ini pada umumnya terdiri dari kolom 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya, 5 kolom. Nomor 1 adalah untuk nomor ya, jadi ini penulisan nomor diagnosa. Misalnya satu pasien itu punya 5 diagnosa keperawatan, ya berarti ini nomornya 1, 2, dan seterusnya. Kemarin sepertinya sudah saya bahas ya untuk tabel ini. Kemudian untuk DODS itu juga ini dipilah ya, mana nanti yang DS, DO untuk masalah A, mana yang untuk masalah B. Oke, kemudian kita langsung ke contoh kasusnya saja. Nah, dari contoh kasus ini ya, Nyonya G datang ke puskesmas dengan keluhan 1 minggu terakhir mengalami kesulitan tidur, mengaku susah tidur karena sejak menjalani operasi pemasangan pen di tangan kiri. Nyeri yang ditimbulkan akibat bekas luka operasi tersebut membuat Nyonya G sangat tidak nyaman sehingga waktu tidurnya pun terganggu. Nah, di sini Nyonya G mengaku sering terbangun pada malam hari dan juga sulit untuk memulai tidur. Dirinya mengaku hanya bisa tidur setelah mengkonsumsi obat analgesik. Dan bagi yang belum tahu, obat analgesik itu adalah obat pereda nyeri. Jadi di sini pasiennya kalau dia nggak minum obat pereda nyeri, dia tidak akan bisa tidur gitu ya. Kemudian wajahnya tampak letih, kedua kelopak matanya menghitam dan muncul kantung mata. Nyonya G juga mengeluh sering pusing karena tidurnya selalu tidak nyenyak. Nah, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan ini ya, tekanan darah, nadi, RR, suhu. Kemudian dari pengkajian nyeri, P-nya itu luka operasi, Q-nya ditusuk-tusuk, R-nya tangan kiri, S-nya 7, T-nya sepanjang hari, P-nya itu problemnya ya karena apa, kualitinya, kemudian regionya, skalanya, dan time-nya. Nah, kita akan mencoba mengerjakan kasus ini menggunakan 2 versi, yaitu Nanda dan SDKI. Oke, kita pilih dulu untuk datanya dari kasus yang tadi. Ada DS. DS-nya segala sesuatu data yang dikeluhkan dikatakan oleh pasien ya, ini. Ya, sudah 1 minggu turut tidur dan seterusnya, tadi sudah kita bacakan di awal. Intinya jangan dicampur agar kita tidak merasa bingung ya, mana DS, mana DO. Untuk ini DS-nya masih semua saya tuliskan untuk beberapa diagnosa. Jadi yang penting DS semua ngumpul, kemudian yang ini DO semua ngumpul gitu. Nanti baru kita pilahkan berdasarkan diagnosa yang akan kita tegakkan. Nah, selanjutnya ini kita masukkan datanya ke dalam tabelnya tadi. Jadi misalnya
Untuk diagnosa nomor 1 ya, hari tanggalnya Selasa 16 Maret 2021. Kemudian datanya yang kita peroleh DS. Ini saya masukkan yang ada di sini adalah yang terkait dengan gangguan tidur atau istirahat dari pasien ya. Ini ada di sini semua saya masukkan. Yang DS ada Nyonya K mengatakan sudah 1 minggu terakhir sulit tidur sejak dipasang pen, mengaku sering terbangun, kemudian hanya bisa tidur setelah mengkonsumsi obat, mengeluh sering pusing ya, wajah tampak letih, kedua kelopak matanya menghitam. Nah ini dari tadi DO dan DS yang ada di depan tadi, kita pilahkan mana yang mau masuk untuk diagnosa yang pertama. Nah langkah selanjutnya adalah kita buka taksonomi Nanda domain 4 yaitu aktivitas atau istirahat dan kelas 1 yaitu tidur atau istirahat. Kemudian selanjutnya kita buka di daftar isinya. Nah, ini kita coba praktekkan ya. Ini adalah taksonominya. Kalau di buku Nanda saya di halaman 77 ya. Ada domain keempat, ya ini 1, 2, 3, 4 ini domain 4. Kelasnya kelas 1 karena tentang tidur atau istirahat. Langkah selanjutnya kita akan membuka daftar isi. Nah, di daftar isi kita cari domain 4 kelas 1. Ya, karena di domain 4 kelas 1 itu ada 1, 2, 3, 4. 4 diagnosa keperawatan, maka perlu kita cek mana yang sekiranya akan mendekati dari kondisi pasien kita. Oke. Nah, maaf. Nah, ini kan ada insomnia, kemudian deprivasi tidur, kesiapan meningkatkan tidur, dan gangguan pola tidur. Nah, di sini saya ambil 2, yaitu ada insomnia dan gangguan pola tidur. Nanti bisa kita bandingkan ya. Untuk yang gangguan pola tidur ini, intinya ya, di sini tidak terbaca ya. Intinya ini adalah gangguan yang disebabkan karena adanya faktor eksternal. Contoh faktor eksternalnya kalau di sini dilihat dari batasan karakteristiknya yaitu kesulitan berfungsi sehari-hari, memulai tidur, kemudian mempertahankan tetap tidur ya, ketidakpuasan tidur, tidak cukup istirahat, terjaga tanpa jelas penyebabnya. Kemudian faktor yang berhubungannya atau etiologinya, gangguan karena cara tidur pasangan, kendala lingkungan, kurang privasi, pola tidur tidak menyehatkan. Kondisi terkaitnya imobilisasi. Nah, kemudian kalau yang insomnia itu adalah gangguan pada kuantitas dan kualitas tidur yang menghambat fungsi. Ya, batasan karakteristiknya adalah ini ya, kira-kira nanti yang sesuai pada pasien adalah ini perubahan pola tidur, kemudian gangguan status kesehatan ya karena ada nyeri tadi, kemudian kesulitan memulai tidur, kesulitan mempertahankan tidurnya nyenyak, kemudian merasa tidurnya tidak memuaskan ya. Ini ya, saya rasa ini batasan karakteristiknya sudah kuat untuk kita menegakkan diagnosa insomnia. Kemudian faktor yang berhubungan kira-kira yang sesuai adalah apa ya di sini ya. Ini ya ketidaknyamanan fisik ya karena adanya luka, adanya nyeri ya sehingga pasiennya mengalami insomnia. Kalau di sini boleh diambil tidak. Sebenarnya kalau dari batasan karakteristiknya ini bisa masuk ya, ada kesulitan memulai tidur, ketidakpuasan tidur gitu ya, kesulitan mempertahankan tetap tidur gitu. Hanya dari faktor etiologinya itu tidak ada yang sesuai ya, karena ini faktornya faktor eksternal gitu ya. Kalau ini lebih kepada internal kita yang menghambat fungsi. Nah, maka saya putuskan untuk memilih diagnosa atau masalah keperawatan insomnia. Nah, insomnia ini ada di domain 4 kelas 1 dengan kode diagnosisnya 00095. Ini nanti yang akan kita tuliskan pada tabel dari analisa data ya. Jadi tadi ada nomor, hari tanggal, DODS, kemudian problemnya adalah insomnia. Etiologinya ketidaknyamanan fisik. Oke. Karena kita sudah mendapatkan tabel analisa data yang seperti ini, berarti kita tinggal menyusun kalimat diagnosisnya saja. Oke. Untuk bunyi diagnosanya berarti menjadi
insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik ditandai dengan pasien mengeluh susah tidur sejak 1 minggu terakhir. Untuk ditandai dengan ini tidak perlu kita tuliskan secara mendetail ya, semuanya penyebabnya kita tuliskan, tidak perlu. Yang sekiranya menjadi poin utama dari masalah tersebut bisa kita tuliskan untuk mewakili dari tanda dan gejala yang ada pada pasien gitu ya. Jadi untuk diagnosa yang pertama yang kita peroleh dari kasus tadi adalah insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik ditandai dengan pasien mengeluh susah tidur sejak 1 minggu terakhir. Oke, ini diagnosa yang kita peroleh berdasarkan dari kita membuka Nanda ya. Kemudian kita coba, semoga tidak terlalu cepat, nanti kalau terlalu cepat bisa diulangi lagi untuk videonya ya. Kemudian yang kedua kita akan mencoba cara membacanya dengan SDKI atau cara memperoleh diagnosa keperawatan tadi menggunakan SDKI gitu ya. Nah, kalau di SDKI kita buka dulu, ini kalau di saya ada di halaman 6, ini namanya untuk bagan gitu ya, skema klasifikasi diagnosis keperawatan ya. Ada 5 kategori ya, fisiologis, psikologis, perilaku, kemudian rasional, dan lingkungan. Nah, karena kita tadi masalah pasiennya adalah tentang aktivitas atau istirahat ya dan tidur, maka kita pilih untuk kategori yang pertama yaitu fisiologis. Di sini subkategorinya ada aktivitas dan istirahat ya. Kemudian kita buka di halaman 12 ya. Untuk standar diagnosis keperawatan ya, di sini ada semua daftar diagnosis keperawatan yang ada dalam SDKI. Nah, tadi kita cari ada kategori fisiologis dengan subkategorinya adalah aktivitas dan istirahat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di SDKI ini ada 8 masalah keperawatan. Kalau tadi di Nanda hanya ada 4 ya. Ini kita ketemu dengan 8. Nah, dari sini kita coba cari yang sesuai ya. Kira-kira yang sesuai yang mana nih gitu. Kita coba di gangguan pola tidur dengan kodenya 0055 D.0055. Oke. Kemudian kita maju ke depan, kita cari di daftar isinya ya. Di kategori fisiologis, kemudian subkategori aktivitas dan istirahat. Karena kita tadi mau mencari tentang yang gangguan pola tidur, maka kita buka di halaman 126. Oke, ini adalah tampilannya ya, gangguan pola tidur. Definisinya, gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal. Penyebabnya hambatan lingkungan, kurang kontrol tidur, kurang privasi, restrain fisik, ya, ketiadaan teman tidur, tidak familiar dengan peralatan tidur. Ini penyebab utamanya. Kemudian ini gejalanya. Kalau yang di Nanda ini adalah batasan karakteristiknya ya. Kalau di SDKI dibedakan menjadi tanda dan gejala mayor dan minor ya. Ini kalau di Nanda tadi adalah batasan karakteristik ya. Dari tanda dan gejala di sini itu sudah sangat mengarah ke diagnosa gangguan pola tidur. Jadi untuk gangguan pola tidur ini bisa kita tegakkan karena di sini tanda dan gejalanya ada pada pasien. Ya. Kemudian kondisi klinis atau terkait ini sama dengan etiologi ya. Jadi kira-kira kalau di etiologinya ini tidak ada, maka kita bisa mencari di kondisi klinis terkait. Kira-kira kenapa kok terjadi gangguan pola tidur? Oh, karena ada kondisi klinis yang terkait dengan pasien. Nah, misalnya kalau di kasus tadi berarti yang kita ambil adalah adanya nyeri atau kolik. Nah, berarti punya diagnosanya menjadi gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri, ya, nyeri ini tadi ditandai dengan pasien mengeluh susah tidur sejak dirinya menjalani operasi pemasangan pen di tangan kirinya. Gitu. Ini boleh, ini sama, ini berdasarkan diagnosanya SDKI. Kalau tadi berdasarkan Nanda kita ambil yang insomnia. Boleh semua, betul semua, gitu ya. Kemudian
Coba kerjakan untuk diagnosa yang kedua. Nah, tadi karena kita di contoh soalnya itu kan ada ya. Oke, maaf, saya coba lagi. Jadi di contoh soal tadi kan ada yang ini, mana tadi ya? Ini kan ada tentang nyeri ya. Nah, tentang nyerinya nanti ini bisa kita juga angkat ke kasus. Nah, silahkan dicoba. Kalau di Nanda itu kira-kira masuk ke domain yang mana ya? Domain mana, kelas berapa? Kalau di SDKI itu masuk yang kategori mana, subkategori mana. Coba nanti kita bahas sambil kita gunakan untuk latihan. Baik, begitu untuk penjelasan saya terkait dengan diagnosis keperawatan ya, cara penulisannya, kemudian cara menginputnya di dalam tabel ya, dari mulai memilah ya DO dan DS sesuai dengan problem masalahnya masing-masing. Jangan dicampur antara DO dan DS untuk gangguan pola tidur dan untuk nyeri. Baik, itu kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di forum di WA-G. Oke, ya, ini yang bisa saya ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.